10510110223 Prodi Ekonomi Syariah D. Di sini saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 267 sampai 268 tentang zakat, infak, dan sedekah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah tafsir ayat ekonomi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa an tukmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk dikeluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicikkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan rahmatnya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 267 sampai 268. Surah Al-Baqarah ayat 267 sampai 268 tentang zakat, infak, dan sedekah. Di ayat ke-267 ini dijelaskan bahwa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulullah dianjurkan dan diperintahkan untuk menginfakkan, mensedekahkan ataupun menzakatkan sebagian dari hasil usaha mereka yang halal lagi baik, dan sebagian harta yang telah Allah keluarkan dari bumi untuk kita kepada kaum fakir dan miskin. Pada ayat ke-267 ini juga dijelaskan bahwa kita dilarang untuk dengan sengaja memilih barang-barang yang buruk lagi cacat untuk kita sedekahkan kepada kaum fakir miskin. Misalnya kita ingin menginfakkan, sedekahkan ataupun menzakatkan suatu baju kepada kaum fakir dan miskin, tapi dengan sengaja memilih baju yang tidak layak pakai, misalnya udah robek atau udah bolong dan sebagainya gitu kan, mau kita sedekahkan, maka itu dilarang oleh Allah. Gimana kita mau ngasih orang lain barang yang cacat lagi buruk, sedangkan kita sendiri nggak mau makainya, nggak mau menggunakannya. Maka jika kita ingin sedekahkan, zakatkan, atau menginfakkan suatu barang-barang, maka pilihlah barang-barang yang baik lagi bagus dan juga halal untuk kita berikan kepada kaum fakir dan miskin. Di ayat ini juga dijelaskan bahwa Allah itu Maha Kaya, Maha Terpuji. Allah adalah segala sumber rezeki yang kita dapatkan. Allah tidak memerlukan sedekah apapun dari hamba-hambanya. Allah Maha Terpuji. Di ayat ke-268 ini dijelaskan bahwa setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepada manusia dan menyuruh manusia berbuat keji atau kikir. Setan itu tugasnya menghalangi manusia untuk menjauhi perintah dan melakukan larangan dari Allah. Kita diiming-imingi setan untuk tidak sedekah, zakat, atau menginfakkan harta kita karena takut miskin. Namun
Allah menjanjikan kita jika kita mensedekahkan, terus menzakatkan ataupun menginfakkan sebagian harta atau dari hasil usaha kita kepada kaum fakir dan miskin, maka Allah menjanjikan kita mendapatkan ampunan darinya dan juga mendapatkan rahmatnya nanti. Di ayat ini juga dijelaskan bahwa Allah itu maha luas. Allah itu ada di mana-mana. Allah maha luas. Allah itu maha mengetahui mana yang hambanya benar-benar ikhlas untuk mensedekahkan hartanya, dan mana hamba-hambanya yang hanya mensedekahkan itu hanya untuk dipuji oleh orang lain. Penjelasan surah Al-Baqarah ayat 267 sampai 268. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau salah penafsiran, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.